Al-asmaul khamsah, isim yang lima. Hiya, dia, isim yang lima itu adalah abu, ya, bapak, aku, saudara. Hamu, hamu itu kerabat dari pihak istri ya. Apakah abangnya, kerabat laki-laki dari pihak istri. Apakah abangnya, apakah adiknya, apakah pamannya, apakah kakeknya, apakah jadi kerabat dari pihak istri, sepupunya gitu. Hamu. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, ada juga mengatakan hamu itu kerabat secara mutlak ya. Yang penting kerabat sih itu hamu. Hamuka, kerabatmu. Wafuka dan mulutmu. Wadhu malin dan pemilik harta ini eh, kak dan malinnya itu mudhof ilaih bebas bisa diganti-ganti. Tapi yang jadi isim limanya abu, aku, hamu, fu dan zu. Abun, akhun, hamun, kada, kawahanu, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Itu lima itu. Bagaimana i'rabnya? Turfa'u bil wawi, dirofakkan dengan waw berarti abu. Wa tunsabu bil alifi, dinasobkan dengan alif aba. Wa tujarru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya abi. Aku, akho, akhi. Hamu, hama, hami. Fu, fa, fi. Dzu, dza, dzi, gitu. Mithalul marfu', contoh yang dirofakkan adalah qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Qala, berkata siapa? Abuhum, bapaknya mereka. Abuhum, abu, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil waw. Abu itu adalah fa'il, marfu'un dirofakkan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya adalah al-wawu, li'annahu, karena dia adalah minal asmail khamsah, bagian dari isim lima. Wa huwa mudhaf, dan dia itu mudhaf. Sedangkan humnya domirun muttasilun mabniyun. Domir muttasil mabni fi mahalli jarrin, menempati mahal jar, menempati tempat jar, dan dia mudhafun ilaih. Tamam. Itu yang pertama contoh untuk yang rofa. Sekarang contoh untuk yang nasab. Contoh untuk yang nasab. Mithalul mansub. Contoh untuk yang dinasabkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Waja'u waja'u abahum, dan mereka datang kepada ayah mereka. Waja'u abahum yasha'ai yabkun. Aba itu maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansub. Nah, ja'u dulu kita coba i'rab ja'u. Ja'u fi'il mudhari mabni dhammah. Mereka datang. Ja'u. Nah, mana fa'ilnya ja'u? Fi'ul madi Ustaz. Astagfirullah. Fi'il madi Ustaz, mabni itu fath. bukan madi ya. Fi'il madi mabniun alal fathi. Terus mabniun ala dhamma. Fa'ilnya mana? Al-wawi Ustaz. Wow Tahu. itu. Wow itu domir mutasil. Takdirnya apa? Hum. Hum. Mereka. Waja'u, dan mereka datang. Abahum, kepada bapak mereka. Aba maf'ulun bihi mansubun. Ya, dia maf'ul bi, dinasobkan. Wa alamatu nasbihil alifu, tanda nasabnya adalah alif. Nah, kenapa tanda nasabnya alif nggak dhammah? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia adalah minal asma'il khamsah. Jadi kalau kita lihat alur kitab ini, cara dia mengirob gitu. Kalau tanda nasabnya fathah yang asal, dia nggak pakai li'annahu gitu. Karena yang asli nggak usah ditanya kenapa. Kalau tanda rofanya dhammah, nggak pakai li'annahu. Tanda jarnya kasro, nggak pakai li'annahu. Tapi kalau tanda rofa nasab jarnya eh, bukan yang asli, seperti ini, tanda nasab alif. Nah baru kenapa? Li'annahu.
minal asmail khamsah. Wa huwa mudhaf sedangkan humnya dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, itu untuk contoh yang nasab. Wa mithalul majrur dan contoh untuk yang majrur adalah qauluhu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala raja'u mereka kembali ila abihim kepada bapak mereka. Nah, raja'u fil madi mabni dhammah. Fa'ilnya adalah wawu domir muttasil mabniun ala sukun. Ila huruf jar abi majrur oleh ila. Di sini abi isim majrur. Isim yang dijarkan bi ila oleh ila. Wa alamatu jarrihil ya'u. Tanda jarnya ya. Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia adalah bagian dari isim lima. Wa huwa mudhafun dan dia adalah mudhaf. Sedangkan hum domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Domir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, nah itu ya. Jadi tanda rofaknya wawu, tanda nasab alif, tanda jarnya ya. Jadi sudah ada contoh-contohnya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Oke, kita lanjut. Cukup, Tat. Cukup ya. Nah. Waqad dan sungguh ijtama'at telah berkumpul ijtama'atil halatus salasu telah berkumpul keadaan yang tiga rofa nasab jar fi qaulihi ta'ala. Ini eh, ada satu faidah bagus. Isim lima dalam Quran itu terkumpul dalam satu ayat rofa nasab jarnya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ketika mereka mengatakan la sungguh Yusuf wa akhuhu dan saudaranya Bunyamin. Nah, satu nih rofa. Ahabbu ila abina lebih dicintai oleh bapak kami. Ada abi. Minna daripada kami wa nahnu usbatun sedangkan kami ini kan banyak. Kami ini abang-abangnya banyak begini masa nggak begitu disayangin katanya mereka punya sangkaan begitu. Kok bapak lebih sayang ke Yusuf sama saudaranya Benyamin gitu. Nah, inna sesungguhnya abana bapak kami lafi dholalim mubin sungguh benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, ketika. Nah, kalau fi'il madhi mabni dhamma, fa'ilnya waw. Kemudian la huruf lamul ibtida untuk memulai kalimat yang baru. Ini kan isi perkataannya. Nah, berarti Yusuf jadi apa? Fa'il. Bukan. Kalau fa'il Ini fi'ilnya mah mubtada. Mubtada, mubtada. Tat. Heeh, mubtada. Yusuf mubtada. Wa huruf atof aku ma'tuf ke Yusuf. Yusuf. Betul. Nah, dan dia mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih ini khabarnya. Ahabbu lebih sim tafdil. Khabar. Ahabbu ila abina lebih dicintai bapak kami. Nah, abinya majrur oleh ila dan dia mudhaf, naknya mudhaf ilaih. Ya, min najar dan majrur. Wa nahnu usbatun. Ini wawu apa nih? Ada yang tahu nggak? Atau ya, Tat. Bukan, bukan, Istiqnaf ya? Bukan. bukan. Wawul hal. Nah, wa sedangkan gitu kita terjemahkan. Wow, sedangkan gitu nanti di sininya jumlah ismiyah.
Sedangkan kami ini usbah. Nah, nunnya mubtada, usbahnya khobar. Ini kita coba bikin ya contoh dalam sebuah kalimat sempurna yang ada waw halnya. Nah, setelah waw hal itu kita harus menghadirkan mubtada dan khobar. Nah, saya buka dulu. Memulai kalimat baru ya, Tat? Waw hal itu menjelaskan keadaan. Hal. Jelas. Oke. Oh, jadi jumlah ismiyah setelahnya itu hal gitu, Tat? Dengan wawunya sekalian itu hal. Oh. Dia menempati mahal nasab jadi hal. Ini saya buka. Biasanya pakai domir dulu memang. Misalnya, misalnya si Zaid hadara, ah, hadara Zaidun fil fasl atau fid dars atau fil fasl di kelas boleh. Zaid hadir di kelas sedangkan dia itu sakit. Wahua maridun gitu. Sedangkan dia itu sakit. Contoh seperti itu. Nah, huwanya mubtada, maridun khobar. Nah, ini eh apa namanya? eh jumlah ismiyah ini, Menjelaskan ya. jumlah ismiyah ini fi mahalin nasbin hal. Bisa seperti itu. Bisa dengan waknya ataupun tidak dengan waknya. Atau kita mengatakan eh jumlah ismiyah dengan waknya ini fi mahalin nasbin hal. Bisa juga seperti itu. Hal itu menjelaskan keadaan. Gitu. Atau misalnya contoh lagi misalnya, misalnya eh misalnya sedangkan dia dalam keadaan lapar misalnya gitu. Misalnya ya'malu bekerja Zaidun si Zaid naharon di waktu siang sedangkan dia itu sedang saum wa huwa shaimun misalnya gitu. Nah, ini model-model eh apa namanya jumlah ismiyah yang jatuh setelah wawu hal wa shaimun gitu. Sohibul halnya Tat, mana Ustaz? Sahibul Sohibul halnya halnya. Zaid, ya kan? Dan sedangkan dia dalam keadaan puasa, berarti kan yang puasanya Zaid. Ini sahibul halnya. Ini juga sama sahibul halnya Zaid, menjelaskan Zaid seperti itu. Ustaz itu kalau jumlah yang awal itu nggak ada, wanya jadi apa, Tat? Kalau jumlah nggak ada jadi wawu isti'naf. Oh. Dia sakit, dia puasa, tidak menjelaskan keadaan siapa-siapa kalau gitu. Hmm. Ini sedang Oh, jadi menjelaskan. apa? Wa yang mengawali kalimat itu belum tentu istinafiah ya, Tat? Kalau Bisa mengawali kalimat pasti isti'naf. Gitu. Eh, kali kalau ini Bukan didengar waw ibtidaiyah ya, Pak? gimana? Bukan waw ibtidaiyah lah yang mengawali kalimat. Isti'naf, wawu isti'nafiyah, wawu isti'naf. Wawu isti'naf itu mengawali jumlah, tapi dia tidak menjelaskan keadaan sesuatu gitu. Kalau wawu hal, memang dia mengawali jumlah, tapi jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau isti'naf kan bisa, afwan. Kalau wawu hal jumlah ismiyah. Dan itu menjelaskan keadaan. Kalau istinaf bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, tapi tidak menjelaskan keadaan seseorang gitu. Tidak berkaitan dengan keadaan seorang. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Wa nahnu usbatun katanya sedangkan kami itu ada sekelompok banyak gitu.
kata saudara-saudaranya Yusuf. Di ayat tadi contohnya seperti itu ya. Nah, nah Berarti gitu. suatu hal dari nahnu itu naknya minna nahnya Ustaz ya. Nahnu ya. Nah, nu dari ini ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, saudara-saudaranya Yusuf, ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Mereka mengatakan kami, gitu. Oh, sahibul halnya ayat sebelumnya Ustaz. Ah, bi- betul seperti itu. Atau misalnya syebul hal bisa juga ke wau di sini. Mereka, kami yang dimaksud adalah mereka, saudara-saudaranya Yusuf. Itu bisa seperti itu, seperti itu. Atau misalnya kita mengatakan sahibul halnya ke domirna juga bisa sih. Itu lebih dekat, bagus. Minna, nah, wa nahnu sedangkan kami, ya benar. Sahibul halnya lebih 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 pas ke Iya. nak di sini betul. Wa nahnu usbatun katanya gitu. Ustadz izin bertanya, untuk Mm-mm. membedakan lam taukid dengan lam itida pada la Yusufa ini apa ya Ustadz? Lam ibtida memang maknanya taukid, sungguh gitu. Lam taukid itu kan memang ada di awal jumlah. Bisa difahami ya? Insya Allah Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan, kan ini setelah qalu, berarti ini awal jumlah. Mereka mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu. Misalnya kita mau bilang, kita bikin mubtada khobar, sungguh Zaid itu orang soleh. La Zaidun solihun. Jadi si lamul ibtida ini berfungsi untuk taukid penegasan, dia mengawali jumlah ismiyah. La Zaidun solihun gitu. Sungguh Zaid itu orang yang soleh. Nah, Kalau di Iqab, kalau di Arab kita bilangnya lamu itida atau lam betul. taukid. Lamul ibtida lit taukid. Lam ibtida Oh, lam. fungsinya untuk taukid gitu. Jadi Zaidun mubtada, solihun khobar. Nah, si lam ini tidak pengaruh ke i'rab ya. Nah, seperti itu. Dia masuk ke jumlah ismiyah. Begitu. Nah, kita lihat di sini ahuhu yang isim limanya saja. Ahu dia ma'tuf ke Yusuf. Satu. Marfu ya dirofakkan tentu saja karena Yusufnya rofa. Wa alamatu raf'ihil wawu. Tanda rofanya wawu li'annahu minal asmil khamsah. Karena dia isim lima. Wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Nah, haknya ini domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya, domir muttasil mabniun ala dhammi. Nah, itu ya kalau yang mabni dia nggak pakai ta marbutah. Coba ini saya mau ngulang eh, i'rab dalam bahasa Arab itu begitu. Saya ulang lagi sebentar. Kalau yang mu'rob, misalnya marfu'un, ini yang mu'rob, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, dhammahnya pakai tak marbutah gitu. Kalau yang mabni, dia kita bilang mabniun ala dhammi, tidak pakai tak marbutah. Saya tunjukkan di sini. Ini yang mu'rob. Kita bilang marfu'un dirofakkan, tanda rofanya dhammah. Kalau yang mabni, kita bilang mabniyun ala dhammi, tidak pakai tak marbutah. Bukan ala dhammah, tapi ala dhammi. Jadi kalau yang mu'rab begini, marfu'un alamat raf'i dhammah. Kalau yang mabni, mabniun ala dhammi. Nah, gitu. Yang mansub juga sama, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kita pakai tak marbutah.
Tapi kalau yang mabni gimana? Mabniun Ala fathi. alal fathi. Tidak pakai tak marbutah fathi. Kalau yang mu'rab alal fathah. Kemudian majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini. Kalau yang mabniun Alal kasri. alal Pasti. kasri. Jadi nggak perlu pakai tan. Kalau sukun mah nggak ada tak marbutohnya, sama yang mu'rab yang mabni. Nah, seperti itu ya kawan akhwat. Ah, berarti itu apa? Kasrotun itu berarti apa tat itu? Dia khobar bukan? Heeh, khobar, Khobar. khobar. Oh, khobar itu ya. Marifah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Nah, atau kita mau pakai tanwin juga nggak apa-apa. Alamat rufi'i dhammatun itu boleh. Nah, gitu. Terus Kalau seperti itu ya? mabniun itu berarti dia mubtada kan? Iya, mabniun ala Eh, dhammi. Betul? oh itu ya. Khobar ini khobar ya tat. Mabniun ala kasrinya dia mubtada yang diakhirkan gitu, bukan? Bukan, bukan. Misalnya kita mau lihat di sini, mau lihat di mabni ini nih. Dia domirun muttasilun al-ha'u ha ini mubtada. Hmm. Jadi di i'rab lagi. Al-ha'u Iya. ha adalah domirun, Domirun. ini khobar, ini mubtada. Hmm. Terus muttasilun jadi apa? Sifat. Naat, domir yang muttasil yang mabni ini naat lagi. Nah, bisa kita jadikan dia naat yang mabni ke atas dhammah. Seperti itu. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Terus abina, mana tadi abina dia majrur ya oleh ila. Abi isim majrur bi ila wa alamatu jarrihil ya'u. Kenapa tanda jarnya ya? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia bagian dari isim lima. Wa huwa mudhaf sedangkan naknya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Nah, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia mudhaf ilaih. Nah, terus inna abana aba isim inna gitu. Abaknya isim inna mansub wa alamatu nasbihi al alifu. Nah, tanda nasabnya adalah alif li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf. Sedangkan naknya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Jadi terkumpul rofa nasab jar pada isim lima dalam satu ayat ini. Gitu. Bisa difahami ya akhwan? Insya Allah tat. Insyaallah. Nah, ini lam, asalnya lam ibtida tadi, kemudian kalau ada inna dia digeser ke belakang, jadi namanya lamul muzahlaqah. Lamul muzahlaqah. Jadi kalau kita eh, mau ngasih lamul ibtida, dikasih inna harus digeser. Seperti ini. La sungguh Zaidun mubtada. Si Zaid itu adalah orang saleh. Nah, ketika kita ngasih inna Zaidan la salihun. Kita geser laknya ke saleh. Karena nggak boleh ada taukid berderet sebelahan gitu. Jadi silamul ibtida ini tadinya di Zaid karena Zaidnya ada inna.
Inna Zaidan la salihun. Seperti itu. Nah, ini namanya bukan lamul ibtida lagi, tapi namanya lamul muzahlaqah. Tapi Lam, kedua-duanya itu bermakna penguat ya. sungguh sama. Inna Oh, sesungguhnya Zaidan si Zaid itu la sungguh atau benar-benar solihun. Dia itu orang soleh. tapi Lam, namanya beda. namanya lam muzahlaqah. Kalau Muzahrab. awal ini lamul ibtida. Tapi huwa dia itu ya dia juga, cuman namanya dibedain gitu. Hmm. Ibtida. Jadinya lam taukid yang di awal itu namanya ibtida gitu Tat. Betul. Kalau yang di tengah muzahlaqah. Kalau yang setelah inna, yang Oh, asalnya lamul ibtida. Setelah inna jadi lamul muzahlaqah. Lam yang dipindah gitu, dipindah ke ujung supaya tidak sebelahan sama inna. hmm. Jadi kalau sebelumnya nggak ada la, setelah ina nggak mungkin ada la juga gitu Tat. Ya tidak 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 akan ada la juga kalau sebelumnya Oh, tidak ada la gitu. Misalnya sungguh sungguh manusia itu fi khusrin dalam kerugian. Nah, kalau kasih inna, innal insana terus Rafi, lafi Rafi. khusrin. Nah, jadi simpan di khobarnya. Itu seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kalau kalau seperti ini, uh, uh, seperti ini seperti inilah modelnya ya. Ini inna ini silamnya dipindah. Namanya lam muzahlaqah. Asalnya lamul ibtida ini. Ini juga sama. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, jar majrur fi dhalalim mubin itu fi mahali raf'in khobarnya inna. Ditambahin lamul muzahlaqah tadi itu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ini catatan ya bahwa afsalul khomsah rofa nasab jarnya berkumpul dalam satu ayat. Gitu. Sekarang kita masuk satu demi satu dibahas. Mulai dari akhuka. Contoh-contohnya. Amsilatu akhuka. Contoh-contoh Apa akhuka. Ustaz? Ya, gimana? Bisa bertanya tadi, Lafi itu berarti dia lamnya bisa nempel pada huruf ya Ustaz? Bisa, Inal insan lafi. betul. Jadi lamul Hmm. muzahlaqah itu bisa masuk ke huruf. Lafi dhalalim mubin. Innal Nah, insana lafi khusrin. Betul. Afwan. Nah, sekarang contoh amsilatu akhuka. Contoh-contoh akhuka. Misalul marfu. Contoh yang dirofakkan. Qala lahum akhuhum. Qalanya fi'il madhi mabniun alal fathi. Lahum jar wal majrur. Nah, qala berkata. Siapa yang berkata? Akhu, saudaranya mereka. Berarti akhu fa'il. Akhu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rab'ihil wawu. Li'annahu minal asmail khamsah. Wa huwa mudhaf. Huwanya mudhaf. Wa huwa mudhaf. Dan dia si akhu itu mudhaf. Afwan. Sedangkan humnya itu mudhaf ilai dumir muttasil mabniun fi mahali jarrin mudhaf ilaih ya. Seperti itu. Contoh yang nasab, misalul mansub adalah qauluhu ta'ala wa nahfadhu dan kami menjaga akhana, saudara-saudara kami. Ketika mereka mau membawa Bunyamin ke Mesir, nah, kami janji mau jaga saudara kami, Afan. Saudara satu orang ya, saudara kami, Bunyamin. Nahfadhu fi'il mudhari marfu ya, tanda rofaknya dhamma. Kemudian akha, fa'ilnya dhamir mustatir nahnu.
Domir mustatir nahnu kami. Akha maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihil alif li'annahu minal asmil khamsa wa huwa mudhaf. Sedangkan sinaknya mudhafun domir muttasil, domirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin afwan, mudhafun ilaih. Akhona gitu. Itu seperti itu ya. Contoh yang majrur. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Nah, yafirru lari siapa? Almar'u seseorang min akhih dari saudaranya. Akhi ismun majrurun bi min. Isim yang dijarkan oleh min. Wa alamatu jarrihil ya'u. Tanda jarnya adalah ya. Li'annahu minal asmail khamsah. Karena dia adalah bagian dari isim 5. Wa huwa mudhaf. Sedangkan dia itu adalah mudhaf. Ya. Al-ha'u haknya domirun muttasilun mabniun alal kasri. Fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Itu contoh rafa nasab jar untuk akhu. Paham semuanya insyaallah? Ada pertanyaan? Insyaallah. Insyaallah. Contoh untuk hamuka, kerabatmu. Hadoro hadir siapa? Hamuka, kerabat kamu. Hamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu. Ya, fa'il dirofakkan tanda rafa wawu li'annahu minal asmail khamsah. Karena dia adalah bagian dari asmail khamsah. Wa huwa mudhaf. Al-kafu mudhaf dhamirun muttasilun mabniyun fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Hamuka gitu ya. Contoh yang nasab. Ra'aitu hamaka, aku lihat kerabatmu. Hamaka, hamaknya maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihil alifu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Gitu. Misalul majrur. Jadi berarti kenapa beliau ngasih contoh tidak dari Quran? Berarti hamu ini tidak ada contohnya di Quran. Gitu. Misalul majrur salamtu, aku mengucap salam ala hamika pada saudara kerabatmu. Hami ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihil ya'u li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Gitu. Paham semuanya insyaallah? Nah, baik. Sekarang contoh amthilatu fuka. Mithalul marfu, contoh yang marfu. Di sini pun tidak ada ayat di dalam contoh Quran, enggak ada ya. Fuka, mulutmu rotbun basah. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Berarti fu ini mubtada. Kaknya mudhaf ilaih, rotbunnya khobar. Hu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Nah, sedangkan dia itu ini wawu hal juga. Wa huwa mudhaf, sedangkan dia itu mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, itu hu untuk yang rofa. Nah, ini yang nasab ada ayatnya. Misalul mansub adalah qauluhu ta'ala liyablugo. Liyablugo. Nah, agar dia mencapai fahu mulutnya. Ya, li-nya huruf yang menasobkan. Ya blugonya fi'il mudhari yang nasob. Tanda nasob fathah. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Fahu. Agar dia sampai ke mulutnya. Fa maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihil alif. Li'annahu minal asma'il khamsa. Wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, itu contoh yang mansub. Sekarang contoh yang jar ada juga Qur'annya ada juga.
famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi. Kemudian amsakahu dia menggigitnya bifihi dengan mulutnya. Berarti fi majrur oleh bi. Fi a itu kita jangan sampai tertukar dengan huruf jar ya. Iya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu mirip sekali. Fihi. Nah, di dalamnya. Kalau ini fihi mulutnya. Jadi kalau rofa fuhu, nasab fahu, jar fihi. Nah gitu. Fihi ismun majrurun bilba. Isim yang dijarkan dengan ba. Wa alamatu jarrihil ya'u. Tanda jarnya adalah ya. Fi. Mulut. Ya, kenapa tanda jar ya? Li'annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf. Sedangkan haknya dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahli jarin mudhaf ilaih. Itu untuk fu ya. Ada dua ayat yang jadi contoh. Sekarang zu. Contoh banyak di Quran yang rofa. Mithalul marfu'i. Contoh yang dirofakkan adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Wallahu. Dan Allah itu zu fadlin. Zat yang memiliki anugerah, keutamaan. Fadl. Allah mubtada. O-nya ibtida ya. Du khobar. Nah gitu. Du itu khobarun marfu'un dirofakkan. Wa alamatu raf'ihil wawu. Tanda rafanya wawu li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia bagian dari isim 5. Wa huwa mudhaf. Sedangkan fadlin mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihil kasrah. Gitu. Ini aman ini nggak ngebut ini insyaallah. Aman sih, Tat. Cuman Aman. itu belum terlalu paham, Tat. Cara membedakannya itu loh, Tat. Dia Hmm. kan berubah-berubah ya, Tat. Hmm. Jadi kayaknya itu apa? Kayak nggak itu loh. Itu apa ya? Itu gitu loh. Kan ada juga kan PL yang satu huruf, Tat ya. Nah, itu bedainnya bagaimana, Tat, sama ini? Kayaknya ada deh. Fu gitu kan ada, Tat. Tat. Uh. Hmm. Saya belum tahu sih ada fi'il fu. Mungkin lihat Apa ya? konteks ya. Seandainya ada fi'il umpamanya ada, Mhm. lihat konteksnya. Ini masuk nggak kalau jadi fi'il? PL Amr itu loh, Tat, kan ada yang satu huruf ya, Tat. Mhm. Aha. Fi. Terus bedainnya sama ini, ya. Apa yang satu Satu, hurufnya? satu huruf apa Nggak, ya? Saya nggak. lupa Ti, ya. Ustaz. Ti, Itu pakai kof. ti. Fi. Nah, Ya. nah, setahu saya sih nggak ada isim 5 yang sama dengan fi'il lafaznya. Kalau fi'il yang satu huruf ada qi, jagalah pakai kof. Mm. Ada Kalau juga mau wafa, ada antum, juga. Ada juga fi. Fi, wafa, ya fi. Betul. Penuhilah janji. Fi. Kalau ke kalau perempuan, untuk antum jadi apa, Tat? gimana? Kalau antum, Fu. Ah, kalau antum ya fu, kan, penuhilah janji kalian. kan sama ya, Tat. Hampir sama ya. Kasih alif. Ah, karena kan wawu domir kasih alif. Iya, Fi. Nah, kalau ke perempuan, fi, penuhilah janji kalian. Kamu, hai perempuan. Nah, mirip ya, ada fi huruf jar, ada fi fil amr, penuhilah janjimu, hai perempuan. Ada fi isim 5 ketika kondisi jar. Mirip semua. iya. Ini bedanya gimana? Lihat konteksnya. Sama bahasa Indonesia juga ada tahu makanan, ada tahu pengetahuan. Lihat konteksnya kan? Gitu. Jadi harus lihat artinya ya, Tat. Harus lihat artinya ini cocoknya apa. Apakah ini huruf jar, apakah fi'il amr. Jadi fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari yang jazm kan. Tidak ada yang mirip dengan asmaul khamsa. Wafa, memenuhi janji.
yafi. Wafa yafi. Nah, kalau anta berarti tafi. Nah, berarti dikasih lam amr li jazm. Tanda jazmnya apa? Mu'tal akhir. Menghilangkan ya. Harfu ilat. Harfu Mengulang. ilat. Betul. Buang huruf ilat berarti li tafi. Penuhilah janji olehmu. Buang lam dengan taknya menjadi fi. Fi. Nah, lalu kalau kalian penuhi janji, ini fi'il amr udah jadi ya. Udah jadi. Nah, tinggal ditasrif. Penuhilah janji oleh kalian jadi fu gitu. Itu mirip sama dengan asmul khamsah kan? Fu mulutmu. Iya. Fu Iya. penuhilah janji oleh kalian. Nah, kalau begini lihat nanti konteksnya. Cuma kalau domir kalian, kalau ada domir wau, entah itu kalian, entah itu mereka, harus dikasih apa? Alif. Alif. Ya. Nah, itu bedanya sama kalau begini bisa kelihatan bedanya. Oh, ini ada alif nih, berarti ini fil amr. Gitu. Yang susah-susah dibedakan tuh kalau kamu perempuan, fi. Eh, eh, kamu berdua juga sama, fa, sama dengan afalul khamsah. Kamu perempuan, fi, sama. Nah, ini sama. Kita harus pinter-pinter lihat konteksnya. Jadi kan kalau di tasrif mulai dari sini. Fi, penuhilah janjimu. Hu, tasrifannya gini. Kan idriba, idribna. Fi, fa, fu, fi, Fi. fa, Fa. gitu. Fina. Ini eh, betul, fina. Nah, ini alifnya domir. Ini wawunya domir. Ini yaknya domir. Alifnya domir. Nunnya domir. Nah, di sini mirip Yang itu dengan yaknya apa tadi? Hmm? Yang Vina itu yaknya jadi apa tuh? Aslinya fiil. Tafi. Oh, jadi balik lagi. Iya Yang tadi kan? dibuang tadi. Oh, Kan fiil mudhari kalau ketemu nun niswa kan mabni. oh iya, iya. Antunna, Oh iya. kalian perempuan memenuhi janji menjadi tafina. Dikasih lam amr li tafina. Buang lam dengan taknya fina. Fina. Nah, gitu. Asalnya seperti itu ya. Kenapa fina? Jadi balik lagi yaknya ada gitu. Ustaz, Ya, kalau yang domir-domir itu pasti dikasih aliful harikoh itu, Ustaz, untuk kalau membedakan. domirnya wawu ya, kasih alif. Ya, Betul. Betul. Alif alif talikoh. Ada lagi? Nah, cukup, Ustaz. cukup ya. Nah, lia blugo Alif apa Ustaz? Afwan. fariqah. Alifun Fariqah. fariqatun. Coba saya tulis ya. Alifun fariqatun. Misalnya begini, yad'u. Yad'u, dia berdoa. Ini tidak ada domir mutasilnya ini. Wow, itu kepunyaan apa dia? Kepunyaan fiil, bukan domir. Asli ya, Ustaz. Asli, asli. Nah, tapi kalau yad'una aslinya kan gini ya. Yad'una ada dua waw, buang satu waw kepunyaan fiil buang. Berarti waw ini waw apa? Domir. 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 Domir mutasil mereka. Gitu. Asalnya ada waw ini kan, waw ini, waw yad'u ini ada waw, tapi karena sukun ketemu sukun, buang. Gitu. Yad'una. Nah, dikasih lam, jadi apa? Lam? Ya, doa. Yad'u. Yad'una.
Buang nun kan, af'alul khamsah. Tanda jazm buang nun. Nah, supaya membedakan bahwa ini waw kepunyaan fi'il asli, sedangkan ini waw domir, sama-sama yad'u. Nah, dikasih alif. Alif pembeda, alif farikoh. Berarti kalau ada alif farikoh gini, menunjukkan bahwa waw ini adalah domir muttasil gitu. Bisa Oh, dipahami. satunya untuk dua, satunya hum ya tadi itu ya. Satunya waw kepunyaan fi'il. Iya. Eh, Tapi maksudnya kalau nggak ada alif kan dia sama tulisannya ya. sama Satunya tulis. huwa, satunya hum pada. Hmm. Yang satunya ini pada kata yad'u secara keseluruhan terkandung domir huwa. Sedangkan si waw ini komponen fi'il. Nah, sedangkan yad'u yang ini wawnya adalah domir karena ada alifnya. Nah, supaya seperti itu supaya bisa dibedakan. Akhirnya diberlakukan sama ke semua fiil yang ada domir wawu ujungnya gitu. Kasih alif. Jadi al-Fariqah itu membedakan antara waw domir dengan waw asli ya Ustaz. Heeh, antara wawu domir dengan wawu asal, wawu hurufnya fiil gitu. Tapi kemarin kita ketemu ya Tat katanya. Kayaknya di Quran itu ada yang nggak pakai alif ya Tat. Itu kenapa Tat? Nggak, nggak ada sih. Contohnya apa yang nggak ada alifnya? Kayaknya kita pas belajar kapan itu loh Tat. Ada deh. Nggak ada. Yang ada itu Nggak. malah yang nggak ada. Kalau wawu domir di Quran pakai alif. Alif. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu masalah. Ya eh Ustaz, ini untuk yang tadi eh, wallahu dzu fadlin itu wawunya waw istinaf ya Ustaz. Nggak bisa betul. dikatakan wawal karena tidak ada keterangan sebelumnya Ustaz. Betul nggak ada keterangan sebelumnya betul. Wa istinaf. Baik Ustaz. Ya. Nah, seperti itu. Amsakahu bifihi. Tadi ya, fi-nya majrur oleh bi. Di sini ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil ya'u. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhafun. Al-ha'u haknya domirun muttasilun mabniun alal kasri. Tidak pakai tak marbutoh ya, mabni. Mabniun alal kasri. Fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Gitu. Terus dzu tadi ya, yang ini ya. Wallahu dzu fadlin. Nah, dzu-nya itu khobar. Allahnya mubtada. Ya, khobar marfu wa alamatu raf'ihil wawu li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf sedangkan fadlinnya mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihil kasrah gitu. Sedangkan yang nasab misalul mansub adalah qauluhu ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu wa ati dan berikanlah olehmu ata yu'ti ati berikanlah olehmu fil amr jazm tanda jazmnya apa tanda jazmnya ati buang Buang harap elat ya. buang huruf illat buang huruf illat ati aslinya ada ya-nya Iya. ati berikanlah olehmu ya zal kurba kepada orang yang memiliki kekerabatan haqqahu haknya berikan haknya berarti za ini maf'ul bi ya maf'ul bi-nya ada dua ya za-nya maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihil alif kenapa li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf al qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu lit ta'adzur tanda jarnya kasroh muqaddarah karena dia mudhaf ilaih tapi nggak kelihatan kasrohnya itu isi maksur ya kurba gitu ada alifnya jadi pada alif itu ada kasroh yang nggak kelihatan hakoknya maf'ul bih kedua nah. Wa yas'alunaka mereka bertanya kepada engkau an tentang al-qarnain dzil qarnain pemilik dua kurun dua zaman nah, tapi ini maksudnya adalah nama seseorang ya dzul qarnain
Dhi isim majrur, isim yang majrur oleh an. An dhi. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Tanda jarnya ya. Li'annahu minal asmail khamsah. Wa huwa mudhaf. Sedangkan al-qarnaini mudhafun ilaihi majrur. Alamat jarnya adalah ya. Li'annahu muthannan. Itu yang majrur untuk dhi ya. Ada ayatnya di Quran. Baik. Ustadz Afwan, Heeh. kalau maksudnya tadi Zulkarnain itu orang, kenapa tidak disebut begitu ya ketika mengi'rab? Maksudnya, ya kenapa bukan Zulkarnain itu adalah isim gitu misalnya Ustadz? Misalnya isim Munsharif atau seperti apa gitu Ustadz? Hmm. Eh, eh, apa namanya? Dia sama seperti Zaidun. Zaidun jadi Zaidan, jadi Zaidin gitu. Jadi kebetulan namanya itu menggunakan asmaul khamsah zu. Ya, zu, za. Misalnya saya mau ngasih anak saya pemilik ilmu, zu ilmin. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, karena berasal dari asmaul khamsah, dijadikan nama orang, tetap di i'rab gitu. Zu, za, zi. Seperti itu. Gitu. Jadi eh nama yang dibuat dari isim mu'rab, mu'rab. Nama dibuat dari isim mabni, mabni gitu. Itu seperti itu. Karena dibuat dari isim lima, zu, ya tetap i'rabnya seperti halnya zu. Gitu. Kalau mau dijadikan isim guram munsharif, ya tentu dengan nama dengan ketentuan-ketentuan, misalnya nama yang ada tak marbutohnya, nama nama yang wazannya fu'alu gitu kan. Sudah ada pelajaran yang ghair munsharif itu. Nanti di bawah ada pelajaran ghair munsharif. Seperti itu. Afwan Ustadz, Mm. nama yang bisa mufrad, musanna, jamak itu nama-nama tertentu saja kan ya? eh boleh kita mau ngasih nama pakai jamak boleh. Nama anak saya Maksudnya Mm. Gimana? tertentu tidak Pak? Apa setiap nama apapun, siapapun namanya boleh di jamak mufrad, musanna, jamak itu? Boleh. Misalnya nama anak saya katakanlah muslimin atau muslimun. Boleh dijadikan nama jamak mudzakkar salim, jadikan nama muslimun. Nah, nanti i'rabnya eh eh sebagian ulama mengatakan i'rabnya bisa i'rab seperti halnya jamak mudzakkar salim juga. Ja'a muslimun, ja'a muslimin bisa, atau dia itu dihikayatkan. Hikayat. Ah, ja'a muslimun, ra'aitu muslimun, maratu bi muslimun. Bisa seperti itu. Seperti Ali bisa Ali Yuna. Aliyuna bisa. Ja'a aliyun, ra'aitu aliyun, marartu bi aliyun gitu. Ini juga bisa dihikayatkan. Ja'a Dzulqarnain, ra'aitu Dzulqarnain, marartu bi Dzulqarnain kalau jadi nama. Bisa seperti itu. Bisa juga di i'rab Dzulqarnain, ra'aitu Dzulqarnain, marartu bi Dzulqarnain. Seperti itu. Apa Ustaz tadi kan Dzulqarnain musanna ya. Dzulqarnain ini kan li'annahu musanna Ustaz. Berarti Qarnaininya, mufradnya ya, qarnaininya, berarti mufradnya qarnun, qarnun, oh gitu. qarn, mufrad qarnun, musanna qarnain gitu. Nanti dicari ya apakah Dzulqarnain itu nama atau gelar ya. Nanti bisa ditelaah oleh ikhwan akhwat. Ya, Seperti itu. baik Ustaz. Jazakallah. Oh iya. Nah, itu nanti kita akan bahas syarat-syarat i'rabnya asmaul khamsah sehingga dia di i'rab dengan huruf ya. Insyaallah kita akan bahas minggu depan insyaallah. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk kebaikan ikhwan dan akhwat semuanya.
Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz. Afwan wa iyyakum. Wa iyyakum. Silakan.